Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semesta alam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah taala, innallaha khalaqas samawati wal ardh, sesungguhnya Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan 7 lapis bumi. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Ini bumi yang kita dudukin ciptaan siapa? Allah. Langit yang kita pandang indah ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kue ya yang kita makan ciptaan siapa? Ibu-ibu ya. Kue bikinan ibu-ibu tapi gerakannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisang yang dimakan siapa yang nanam? Nggak tahu. Yang makan kita. Orang yang nanam digerakinnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki
Ya dari siapa? Dari Allah. Saya nggak nanam tuh alhamdulillah ada dodol, ada apa pisang ada nggak? Oh, ada juga ya. Pisang ya, semuanya ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah rezeki itu nggak bakal salah. Kalau udah rezeki nggak bakal salah. Alamatnya benar, nggak alamat palsu ya. Alamatnya sesuai ya. Nggak ada yang namanya alamat kagak benar. Semuanya rezeki ya sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Dan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang diciptakan oleh Allah baik di daratan ataupun di lautan, semuanya sudah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rezekinya udah diberikan sama Allah. Suami yang ada di rumah rezekinya udah dibagikan oleh Allah. Semuanya ya yang kita dapatkan tentunya itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang bersyukur sebagaimana dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak memuji alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezekinya akan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang mengkufuri nikmat Allah, orang yang dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya dia akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya orang yang mengkufuri nikmat apa Ustadz? Contohnya orang yang dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih rezeki, dikasih uang, tapi dia tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu. Ini termasuk orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu, terutama sholat lima waktu. Kalau sudah dia meninggalkan sholat 5 waktu, berarti dia masuk kategori orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita pernah nggak ninggalin sholat? Ibu-ibu pernah nggak ninggalin sholat? Pernah ya. Ya, baik disengaja atau tidak disengaja. Maka wajib hukumnya kodok ya. Kodok tuh sholatnya. Ibu misalkan sholat zuhurnya udah selesai, saya niat sholat zuhur lagi buat mengkodok sholat yang saya pernah tinggali. Sholat duha nggak boleh kodok sholat zuhur ya. Iya, kalau sholat duha mah itu mah sunnah. Jadi kalau kodok beda lagi, karena kodoknya wajib, maka sholatnya pun sholat wajib. Jadi setelah sholat zuhur nih, ibu sholat lagi, gak usah sholat ba'diyah dulu, tapi sholat zuhur yang dulu pernah kita tinggal. Umpamanya begini, kita pernah meninggalkan sholat ya dari umur 15 tahun. Karena 15 tahun ini udah wajib sholat. Kita ambil yang 15 tahun. Sebenarnya 9 tahun, 10 tahun kalau udah keluar air mani, udah haid itu hukumnya wajib. Coba kita ambil 15 tahun, baliknya umur 15 tahun. Nah 15 tahun ini ibu ya dulunya pakai celana pendek ya. Pakai celana pendek ya. Pakai rok mini sama aja ya. Walhasil begitu ninggalin sholat. Berapa tahun tuh ibu ninggalin? Dari umur 15 Ustadz saya baru sadar, baru dapat hidayah umur 20 tahun. Berarti ibu 5 tahun ninggalin sholat. Nah selama dari umur ibu 20 tahun sampai 25 tahun ibu setiap sholat zuhur lagi. Sholat asar lagi. Sholat maghrib lagi. Jangan dulu ba'diyah.
mengkodok dulu sholat yang pernah 5 tahun kita tinggalkan. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, karena kita masih berhutang kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 5 tahun itu kita sholat lagi. Sholat, capek Pak Ustadz, ya kan? Ya itu kan menambah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Allah yang menciptakan langit dan Allah yang menciptakan bumi. Wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, kami meminta pertolongan. Jadi kalau ibu pengen bantuan ya yang sejati, minta bantuannya kepada Allah. Kalau kepada manusia terkadang dibantu, terkadang enggaknya apa banyakan dibantunya? Sama ya. Banyakan enggaknya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala 24 jam Allah tunggu. Siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan tolong. Ya, ala umuri dunya waddin, atas perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia, waddin, dan urusan agama. Urusan dunia, urusan akhirat, minta pertolongannya yang sejati kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminjam duit ke Allah, mal bisa minjem duit ke Allah. Minta heula ke Allah puting, ya Allah, saya butuh duit, anak saya isukan arek bayar ujian. Anak saya isukan arek dilantik atau naon we arek mondok pesantren atau naon bae, minta ke Allah diputingna. Isukana orang ikhtiar. Kira-kira diteropong heula saya nu bageur ya orang Lebak Panas umpamana. Urang datangan ka imahna, dikaronci imahna TKB ya. Berarti orang Lebak Panas enggak punya duit, sebabnya dikunci. Kelihatan kalau orang mau pinjem tuh kelihatan jalannya, ya kan? Ya dari jauh udah kelihatan nih orang kayak mau minjem nih. Ya akhirnya dikunci ya, begitu. Lihat, nah ikhtiar kita insya Allah dengan kita berdoa kepada Allah, meminta pertama kali pertolongan kepada Allah, Allah akan gerakan hambanya untuk menolong kita. Tiba-tiba alhamdulillah ada orang datang bertamu, emang lagi butuh apa? Ini saya butuh ini duit 2 juta, dikasih. Sebab kita mintanya yang pertama kepada Allah. Ikhtiar nggak dapat, emang ujian dari Allah Subhanahu. Mungkin kita banyak dosa, makanya kita diuji sama Allah. Kalau orang begitu tuh hidupnya bakal nikmat. Ketika dia ya cita-citanya nggak tercapai, dia balik, saya banyak dosa. Berarti saya harus perbaiki diri saya supaya dekat kepada Allah. Ketika cita-citanya tercapai, inilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Berarti saya harus lebih lagi ibadah kepada Allah Subhanahu. Itulah orang-orang muslim yang mereka mempunyai hatinya ketenangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari meminta pertolongan yang utama kepada siapa? Kepada Allah. Pada manusia mah susah, nggak bisa diprediksi. Terkadang minjemin, terkadang enggak. Ya karena kitanya juga ditagih hutangnya susah ya, begitu. Wassallallahu, dan semoga memberikan rahmat wasallama dan keselamatan ala sayyidina, atas pemimpin kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan dan juga rahmat tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi khatamin nabiyyin, pengujungnya atau pengakhirnya para nabi. Jadi nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi ibu lamun aya di Lebak Panas ya, ngaku nabi baledogan pakai golok ya, pakai batu ya. Ini orang kagak benar, sebab nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Saya ketemunya di Payaun, apalagi dapat Jibril di Payaun umpamanya, itu mah sesat ya, dan menyesatkan. Wajib kita bunuh orang kayak gitu. Sebab dia sudah menyatakan ya ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya murtad ya, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min. Jadi nabi yang akhir nabi siapa, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajahnya indah, perilakunya, akhlaknya luar biasa. Nggak ada akhlak seperti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak
wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung, yang kalau dia dicaci Nabi Muhammad balasannya senyum, kalau dilemparin sama kotoran balasannya ngasih hadiah sama orang, diludahin sama orang Nabi Muhammad kirim buah-buahan. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita kalau ngaji diludahin kira-kira tuh orang diapain? Ya, ditabokin. Ya, jauh akhlak kita dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya pernah sering katakan akhlak itu ada 3. Yang pertama namanya akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Ibu ngasih ke ke tetangga, ngasih pisang, tetangganya alhamdulillah punya pisang juga dikasih, ya pisang ngasih pisang, ya maka itu disebut dengan akhlak yang baik. Sop ngasih sop, ya dodol ngasih dodol, ya dodol ngasih dodol, sop ngasih sop, ya itu namanya akhlak ngasih uang 50.000 kita dapat rezeki dikasih 50.000, namanya itu akhlak orang baik harus dibaikin lagi, orang jahat dijahatin. Ya kalau akhlak Rasulullah tetap dibaikin, itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada akhlak namanya akhlak karim. Akhlak karim itu akhlak yang mulia. Kalau tadi hasanah akhlak yang baik, kalau karim itu akhlak yang mulia. Siapa orang akhlak mulia? Contoh begini, orang yang memang ya dia ngasih 50.000 sama kita kasih 10 juta. Orang yang ngasih 100.000 kita kasih 500.000. Orang ngasihnya kita soto ayam, kita kasih soto ayam sama nasinya. Jadi balasannya lebih. Nah kalau balasannya lebih itu namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya. Kalau akhlakul hasanah ya akhlak yang pertama, yang kedua akhlakul karimah. Kalau ibu ngebalas orang ya dengan kebaikannya lebih, maka itu disebut dengan akhlakul karimah. Ada juga akhlakul azimah, akhlaknya Rasulullah, yang kalau ibu dihina, ibu diomongin, ibu direndahin, ibu dicaci maki, ibu dikatain, ibu tetap baik sama itu orang, ngasih kalau punya rezeki, ya nggak bisa kita mah, itu mah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi. Kalau ada orang yang dijahatin, yang dicaci maki, yang diludahin, umpamanya sampai diludahin, kita masih baik sama dia, itu berarti kita akhlaknya ngikutin akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lihat ini nggak ada, saya pun susah akhlak kayak gitu, ya akhlak kayak gitu susah. Diludahin kita dikasihin hani, ya dikasihin uang, dikasihin ini, dikasihin itu, ya itu namanya akhlak azimah, itu akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Nabi, ajma'ina semuanya, ya mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan keselamatan dari Allah kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Walaupun kita banyak dosa ya Allah, tiap hari ngegibahin orang, tiap hari nyaci maki orang, tiap hari bikin kesel orang, ya tiap hari kita enggak nutup aurat, ya Allah kasih sayangilah saya, ampunilah saya, ya Allah, orang yang diberikan hidayah menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kebanyakan penyakit istri itu culangung sama suami, itu kebanyakan. Ya kalau laki-laki ya yang culangung sama istrinya sedikit, tapi kalau istri yang culangung sama suaminya banyak. Nah ini ibu-ibu harus belajar bagaimana kita memuliakan seorang suami kita, ya muliain seorang suami kita. Hatta suaminya umpamanya kagak beres aja wajib dimuliakan, apalagi suaminya baik, ya ibunya nggak usah ngomong, kasih nih bu buat belanja nih baju ke Tanah Abang, kasih 3 juta, kira-kira ibu baik apa enggak? Baik. Kasih 300.000 sebulan sekali, kasih baju nih yang harga mahal nggak apa-apa,
Ya, tapi buat di jalan Allah Subhanahu. Jangan begini, suaminya udah ngeluarin tiap bulan 3 bulan sekali beli baju, tiap hari ketika suaminya di rumah ngelihat bajunya keteknya bolong, ya kan, dasternya sobek. Nauzubillahi min dzalik. Ibu dikasih duit itu buat suami, bukan buat orang lah, buat orang lain. Ini mah terkadang kebalik, penyakit para istri mempercantik di luar tapi memperburuk di mana? Di rumah. Kira-kira begitu nggak ibu-ibu sini? Enggak ya, enggak sekali ya. Walhasil begitu. Ya. Walhasil seperti itu. Ya, ada lagi ya keteknya bolong, masih dipakai. Ya, buat lap itu masih dipakai, ya kan? La ilaha illallah. Ya, apalagi suami-suaminya yang keluar mau pulang ke rumah itu disunahkan itu untuk mempercantik diri. Ya, biar suaminya enggak ngelirik yang lain. Jadi lirikannya tetap ke istrinya karena istrinya bisa mempercantik diri. Pakai tuh ya blush on, ya skincare, ya kan? Ya gosok giginya yang mahal, plus up apa plus off. Ya, pokoknya begitu dah. Ya, giginya yang putih buat suami kita, ya. Jangan makan jengkol kagak gosok gigi suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu nyebar baunya. Ya, gosok gigi suami datang, perhatiin suami itu wajib diperhatiin. Ustadz membela diri kagak ya, nggak, bukan membela diri, ini ngasih tahu biar ibu-ibu dapat keriduannya Allah, keriduan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ada satu ustazah namanya yang di YouTube ramai tuh, Ustazah Halimah. Itu kalau kita perempuan pengen seneng ya, kalau pengen seneng cintai suami ya, kemudian kekurangan dari suami itu doakan. Ya Allah, kekurangannya biar dia disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kejelekannya didoain ya. Itu kata Ustazah Halimah begitu. Jangan ada pikiran negatif sama suami. Ya kalau ada negatif sama suami, udah kita pikirannya langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tugas ibu bagaimana caranya untuk ya menjadikan ya yang bagus ya bengkel yang bagus buat suami. Itulah perempuan-perempuan yang memilih surganya dari pintu mana saja ya. Berat apa enggak? Kira-kira berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat ya. Enggak lah, insya Allah ya. Minta doa sama Allah, ya Allah gampangin saya untuk memuliakan suami saya. Ucapannya para istri nggak boleh di atas ucapan suami. Ya ini mah terkadang suaminya cuma ngomong 2 kalimat 3 kalimat, mulanginnya ibu, wah Allah ya, sampai berapa kalimat ya kan. Kita cuma 2 kata doang, mulanginnya berapa? 100, 1000, 10 itu nyerocos saja ya. Jangan kayak begitu ya, jangan kayak begitu. Belajar sedikit demi sedikit supaya kita berbuat baik, supaya mendapatkan kasih sayang Allah dan kecintaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, terkecuali ya kekuatan tersebut dari Allah Subhanahu. Nggak ada kekuatan, nggak ada nih kita mau jalan ke majelis kalau bukan daripada kekuatannya hidayah dari Allah Subhanahu. Yang ngaji itu paling berat ya, bujurnya tuh biasanya nama bujurnya hampang. Kalau ngaji bujurnya jadi berat walaupun biasa hampang ya, setannya banyak. Karena ngaji mah menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita ya, juga memperbaiki kehidupan kita. Karena setan nggak mau hidup kita baik, setan nggak mau kita dapat ridho Allah. Setan pengennya kita nemenin setan di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan terus nguji kita, udah jangan ngapain sih, besok lagi aja, Rabu depan baru kita hadir. Rabu depan itu kondangan ya, Rabu depan lagi kita makan-makan, Rabu depan lagi kita belum siap-siap. Itu begitulah syaitan ya, syaitan menguji kita ya, supaya kita nggak duduk di majelis ilmu
ilmu. Tapi alhamdulillah orang Lebak Panas mah insyaallah diistiqomahin nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebak Panas, perumahan semuanya yang belajar di sini Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Aliyyi yang maha tinggi Allah. Nggak ada, kita nggak boleh sombong karena yang maha tinggi adalah Allah. Nggak boleh sombong, jalannya nggak boleh sombong, ucapannya nggak boleh sombong, dalam hatinya nggak boleh merasa diri kita paling hebat. Nggak, kita harus merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tawadhu, man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hatinya maka Allah akan angkat derajatnya. Orang-orang yang tawadhu ya, nggak pernah sombong. Saya paling ini, ini jangan. Ini pekerjaannya syaitan. Mereka merasa paling ini, saya diciptakan dari api kata setan. Ngapain saya menyembah Nabi Adam yang diciptakan dari tanah? Ya, dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, saya nggak bisa. Ya, sombong akhirnya diusir dari surga. Orang sombong, mereka kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ada di dalam hatinya ya kesombongan sedikit misqala dzarrah, ya sebiji jagung, ya sedikit atau sawi, ya biji sawi kecil tuh ada kesombongan dalam hatinya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jangan pernah sombong. Syaitan diusir dari neraka, diusir dari surga sebab dia sombong. Sombong ini tiba-tiba datangnya itu tiba-tiba kita pakai pakaian bagus ada sombong di hati kita, pakai peci bagus ada sombong, pakai kerudung bagus ada sombong, bangun rumah agak begana gitu kan bawaannya, hati-hati, itu tipu dayanya setan. Semuanya yang miskin yang kaya semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu. Yang dilihat sama Allah bukan kekayaannya, bukan kemiskinannya, tapi yang dilihat Allah bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu. Itulah orang yang mendapatkan ujrifatil jannah, yang mendapatkan bagian daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ibu, ada amalan dari saya punya guru buat kita nih biar hati kita tenang, hilangin dari kesombongan, hilangin dari kesempukan hati itu, ya hilangin dari pusingnya nih suami, bikin pusing kepala mulu umpamanya, urusannya kita juga lagi kacau balau, biar hati kita tenang. Ada amalan dari guru saya. Apa amalannya? Ibu taruh telapak tangannya. Ya ini telapak tangan mana? Telapak tangan yang kan. Nah, coba angkat begini Bu. Pada punya telapak tangannya? Ada ya. Nah itu telapak tangannya Ibu taruh di dada, di hati, di sebelah hati sini. Bukan sebelah kiri ya, sebelah kanan. Ya salah megang ya. Nah itu sebelah hati, ya di hatinya. Setelah itu Ibu pegang, Ibu baca ya surat Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu udah baca sebanyak 3 kali. Dibaca sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan bacaan Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu baca boleh 1 kali, boleh 3 kali. Bacanya kapan Ustadz? Bacanya setiap setelah sholat 5 waktu. Biar kita tenang hatinya, urusannya mudah, ya bawaannya tuh hati pengen ibadah sama Allah. Jadi ditenangin dulu. Kalau udah hati tenang, makanya disebutkan tuh hidup senang bukan banyak uang. Hidup senang itu hatinya tenang, imannya menang. Orang yang hatinya tenang, imannya bakal menang, ya akhiratnya bakal menang. Baca tuh, taruh tuh di dadanya. Ya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu bacanya berapa kali Bu? 3 kali. Sama baca Rabbi israhli
Nah, itu baca ya. Satu lagi saya kasih doa buat orang-orang yang punya penyakit, nanti yang kenapa-napa nggak usah ya, umpamanya ada kesurupan nggak usah datang ke rumah. Ada doanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ini harus ditulis ya. Ya, cuman saya bacain aja. Bacaannya Bismillahi turbatu ardina wabiri qoti ba'dina yasfa saqimuna biidni rabbina. Itu baca 7 kali. Jadi ketika ada penyakit, iya tulis. Ketika ada penyakit, ya, ketika ada penyakit, ibu penyakit pusing, jangan dulu beli obat. Tuh baca dulu doa sebagaimana Nabi Muhammad sering ya mengusap kepalanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tatkala Siti Aisyah pusing, demam ya kan, itu dibacain yang tadi. Bukan buat kesurupan doang, yang tadi tuh. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim wa biriqati ba'dina yasfasaqimuna biizni rabbina. Itu diusapin, itu penyakitnya hilang. Ya, penyakit-penyakit yang ini yang ringan, ya penyakit kagak punya duit, kan pusing biasanya nggak punya duit. Tuh ditaruh di sini, diusapin. Ya, ya diusapin, ya insya Allah ya suaminya pusing jadi nggak pusing, ya Pak istrinya pusing jadi nggak pusing. Itu bacaannya dibaca berapa kali? Tiga kali doanya. Nanti insya Allah Rabu depan deh saya tulisin ya, atau saya fotokopiin biar dibagiin, tapi Rabu depan ya, jangan Rabu sekarang mepet waktunya ya. Itu ditulis, dibaca, diamal anaknya tuh, anak yang punya anak kecil. Satu lagi terakhir, yang punya anak kecil tuh, ibu-ibu punya anak kecil, biar anaknya soleh solehah, ditaruh. Sayyidina Habib Umar bin Habib tuh sering yang ngasih tahu sama muridnya, atau Abu Said Ahmad sering tuh, biar ditaruh di kepalanya ibunya tuh atau bapaknya. Bacanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu biha bi'idni rabbihim min kulli amril salamun hiya tamat. Kalau ibu benar-benar pengen punya anak soleh soleha, ibu baca, perjuangin dari sekarang. Kalau ibu benar-benar nanti pengen punya anak yang nurut sama kita nggak nurut sama orang tua kita, tapi anak pengen nurut sama kita, ibu baca dari sekarang. Sampai umurnya berapa? Sampai umur 5 tahun, sampai umur 7 tahun, itu dibacain tuh. Ya, taruh. Kalau dia dibacainya susah lagi tidur. Jadi tidur duluan, bacain dulu tuh. Kalau yang lebih afdol, ibu dalam keadaan mempunyai wudhu. Ya, mempunyai wudhu, bacain tuh biar anaknya soleh, biar kita ngedidiknya nggak capek ya. Jadi ada didikan robbani ya, ada didikan robbani. Kita baca tuh Bismillah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tamat. Ya, berjuang tubuh, berjuang punya anak, jangan anak dimarahin mulu ya, anak nangis dimarahin ya, karena sebab kitanya nggak ada kemauan untuk anak kita jadi anak yang soleh, anak jajan mulu dari pagi sampai malam tuh, jajan aja, tahu bulat jajan, oe jajan ya, yang lainnya jajan juga tuh bocah ya. Itu bacain tuh inna anzalnahu fi lailatul, biar anak itu nurut ya, nurutnya sama kebaikan. Suaminya bisa nggak biar nurut? Nggak bisa. Suaminya udah expire ya. Doain aja suaminya. Ya. Kalau suami yang durhaka, ya yang nyengsarain kita doain biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira paham apa enggak? Paham semuanya. Jadi 3 amalan yang dikasih tuh. Setiap hari ya kita kasih amalan. Kenapa sih kita kasih amalan? Karena ibu-ibu itu tugasnya ngamalin doang. Ya, suami bekerja, ibu doa di rumah, begitu. Ya, suaminya kerja nyari dunia buat akhirat. Ibunya di rumah sholat duha, doa. Tuh kemarin udah dikasih la ilaha illallah al malikul hakul mubin, bacanya 100. Pengen kaya tuh kan, baca lagi sallallahu ala Muhammad 1000. Diamalin gak itu kemarin? Diamalin? Ya, alhamdulillah. Jangan diamalinnya 2 hari doang. Saya bilang sampai berapa hari? 40 harus diamalin biar kehidupan kita ya bahagia di dunia wal akhirat. Terus kita nanti saya kasih amalan-amalan biar hati kita tenang, biar urusan kita lancar ya.
Karena doa yang akan menenangkan kita zaman sekarang ini. Hanya kedekatan kepada Allah yang akan menenangkan kita. Hanya kedekatan kepada Allah yang akan menenteramkan hati kita. Hanya kedekatan dengan Allah yang akan membahagiakan kita ya dari hidup yang penuh dengan fitnah zaman sekarang ini. Hanya kepada Allah yang akan menjadikan hati kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Insya Allah nanti Rabu yang akan datang saya tulisin atau saya fotokopiin amalan yang tadi satu yang belum ditulis. Kemudian insya Allah kita akan membahas tentang arkanul Islam. Ibu-ibu mah nggak usah tinggi-tinggi ilmunya. Bisa rukun Islam, bisa rukun iman, bisa furudul wudu, bisa rukun sholat. Itu aja udah alhamdulillah. Jangan ngaji 10 tahun ditanya arkanul sholat nggak tahu. Rukun sholat nggak tahu, 10 tahun dong ngaji kagak tahu. Yang ngajinya begitu doang sih ya, makanan, teh ya kan dan yang lainnya itu mah bagus ya. Cuman harus yang utamanya dapetin ilmu ya. Bawa anak boleh yang ngaji, bawa anak sebanyak-banyaknya. Anaknya biarin ngobrol, ibu-ibunya jangan. Ini mah anaknya ngobrol, ibu-ibunya sama ya, dua-duanya 11-12 anak kecil semuanya ya, supaya kita dapetin jadi pulang tuh dapat ilmu. Oh Ustaz nih nerangin begini. Jadi ya suaminya kagak ngaji ya kan bisa dijelasin. Nanti buat anak bisa dikasih tahu. Ya kalau bisa mah ibu yang bisa nulis bawa pulpen sama buku. Yang masih bisa ini kebanyakan semuanya bisa nulis apa kagak? Oh itu kalau bisa bawa. Ya bawa pulpen sama buku catat, nasihat tadi catat, nasihat catat biar kita sedikit demi sedikit diamalin ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah khususnya untuk anak-anak kita, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh-salehah. Suami-suami kita dijadikan suami yang saleh, mantu-mantu kita dijadikan mantu yang saleh-salehah. Urusan-urusan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang ya Allah mudah-mudahan bisa bayar hutang, bisa dilunasin hutang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan yang enggak punya keturunan Allah berikan keturunan. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang punya urusan mudah-mudahan urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara kita yang ada di Palestina mudah-mudahan terus diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiliya wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.